Kehebatan militer Indonesia sudah menyebar ke seluruh Asia Tenggara. Kamboja bahkan berterima kasih pada Kopassus yang telah melatih pasukan Batalion 911. Sementara kehebatan Indonesia memiliki PT Pindad sampai bikin Malaysia cemburu. Vietnam juga nggak mau ketinggalan mengakui kekuatan besar tentara Indonesia. Pasukan militer tanah air bahkan melampaui militer Israel yang didukung senjata canggih Amerika Serikat. Bagaimana kekuatan militer Indonesia menjadi yang terbaik di ASEAN? Kamboja mengakui kehebatan Kopassus. Kekuatan militer Indonesia berhasil mendapatkan pengakuan dari berbagai negara ASEAN. Salah satunya Kamboja yang sampai menjadi murid dari pasukan pertahanan Indonesia. Buktinya, pembentukan Batalion 911 milik Kamboja mendapatkan pengakuan pertama dari Indonesia. Nusantara bahkan memberikan gemblengan keras ala Kopassus yang dipimpin Prabowo Subianto. Bahkan hubungan guru dan murid antara militer Indonesia dan Kamboja sampai diliput oleh media mereka. Phnom Penh Post memuji bantuan besar yang diberikan oleh TNI. Hingga saat ini Tentara Nasional Indonesia terus memberikan pelatihan dan berbagai bantuan kepada angkatan bersenjata kerajaan Kamboja. Sejak tahun 1990-an, Kamboja telah mengirimkan ribuan perwira militer untuk dilatih di Indonesia. Jelas media Kamboja tersebut. Alhasil, pelatihan keras dari Prabowo ini memunculkan deretan komando militer tertinggi Kamboja. Sebut saja seperti Legend Chap Baek Day yang kini menjabat sebagai Wakil Panglima Angkatan Darat. Selain itu, ada sosok Maijen Yan Chum Nit yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Paspam PM Kamboja. Ini menjadi bukti kalau didikan keras Prabowo menghasilkan tentara kelas atas. Selain itu, hubungan dekat dengan Indonesia membuat Kamboja mendapatkan hibah senjata dan amunisi. Haris Haryanto menyebut ini menjadi bukti Nusantara dalam mewujudkan kestabilan di ASEAN. Ini adalah bukti nyata dari komitmen Indonesia dalam mendukung stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, serta memperkuat hubungan bilateral dengan Kamboja. Selain itu, misi ini juga menjadi ajang promosi bagi industri pertahanan dalam negeri yang terus berkembang, ujar Dirjen Kuathan Kemhan tersebut. Militer Indonesia unggul jauh dari Malaysia. Pasukan militer Indonesia juga jauh lebih mengerikan dibanding Malaysia. Buktinya, jumlah angkatan bersenjata tanah air menang telak dari negeri jiran dengan total 400.000 pasukan aktif. Angka ini berkali-kali lipat lebih banyak ketimbang negara tetangga yang cuma punya 113.000 personil. Bahkan jumlah tersebut masih kalah dari pasukan cadangan TNI yang mencapai 400.000 orang. Selain itu, Bumi Pertiwi juga lebih superior dalam hal anggaran. Menurut laporan CNBC, pemerintah Indonesia telah menggelontorkan dana sebesar 440 miliar dolar untuk sektor pertahanan. Dana tersebut hampir mencapai 2 kali lipat anggaran Malaysia yang sebatas 247,4 miliar dolar. Negeri jiran semakin dibuat ketar-ketir karena tertinggal di berbagai sektor. Sebut saja pada divisi darat dan laut di mana Indonesia punya lebih dari 2.600 alutsista canggih. Sebaliknya, negara serumpun itu hanya dibekali dengan 1.838 peralatan tempur. Beralih ke sektor udara, Indonesia kembali menunjukkan dominasinya dengan kepemilikan 268 armada. Selain itu, Bumi Pertiwi menjadi pemilik jet tempur terbanyak di ASEAN dengan 110 unit. Kecemburuan Malaysia semakin bergejolak usai melihat dominasi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan. Bahkan pakar militer negeri jiran sampai iri karena Indonesia punya PT Pindad. Melihat capaian industri proteksi negara tetangga menimbulkan banyak pertanyaan. Mengapa kasus serupa tidak terjadi di Malaysia? Tulis Zakir Saleh melalui laman Air Times. Singapura perkuat kerjasama militer dengan Indonesia. Kehebatan militer Indonesia berhasil menarik minat kerjasama dari Singapura. Negara terkecil di ASEAN ini punya keinginan besar untuk menimba ilmu dari bumi Nusantara. Hal ini dibuktikan dengan kedua negara yang melakukan pertukaran prajurit di tahun 2025. Kolaborasi ini dilakukan guna meningkatkan kemampuan personil TNI Angkatan Darat dan Militer Singapura. Di sisi lain, Singapura sudah menjalin kerjasama sejak Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan. Diharapkan kerjasama pertahanan kedua negara dapat berkembang lebih signifikan dan saling menguntungkan, sehingga nantinya kerjasama ini dapat memberikan kontribusi bagi stabilitas kawasan, ujar Pak Prabowo. Kedua negara juga akan bahu-membahu untuk meningkatkan kemampuan divisi Angkatan Darat.
Kabarnya Indonesia dan Singapura sepakat untuk membangun zona latihan militer bersama. Ini adalah bukti nyata dari hubungan yang terus berkembang antara TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Singapura, ujar Rajen Tandio Budi Revita. Di samping itu, pasukan udara dari kedua negara juga sudah berlatih bersama. Momen tersebut terjadi pada Oktober 2024 silam dan bertempat di Landasan Udara Sultan Hasanuddin Makassar. Pasukan RSAF mengerahkan pesawat Fokker F-50, sedangkan TNI Angkatan Udara menggunakan Boeing B-737. Latihan tersebut difokuskan untuk mengasah kemampuan prajurit dalam menjaga keamanan maritim. Dapatkan kaos polos yang bahannya adem anti gerah cuma 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Kekuatan militer Indonesia buat Vietnam kagum. Keunggulan di militer Indonesia juga terlihat dari industri pertahanannya yang melaju pesat. Terbukti pemerintah melalui PT Pindad kerap melakukan ekspor ke luar negeri. Salah satu ekspor yang terkenal yakni senapan berjenis SS-2. Kehebatan industri militer tanah air ini rupanya bikin Vietnam terinspirasi membuat perusahaan alutsista. Negeri Paman Ho ini akhirnya mengekspor senjata dan peralatan militer lewat perusahaan Vietel. Kemajuan industri pertahanan Indonesia juga bikin media lokal Vietnam kagum. Mengenai kekuatan lapis baja, Indonesia saat ini merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu memproduksi tank sendiri, uji kanal berita Kian Tuch. Rasa hormat dari negeri Paman Ho ini langsung dibalas hangat oleh Prabowo Subianto. RI1 juga mengungkapkan rasa kagumnya dengan kehebatan militer Vietnam. Indonesia kagum dengan Vietnam, kekuatan tentara dan rakyat Vietnam luar biasa. Indonesia juga mengenal Sishan Kamprata, kata Prabowo. Pasukan tentara Indonesia lebih hebat dari militer Israel. Militer Indonesia ternyata juga menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Bahkan kekuatan pertahanan bumi pertiwi bisa mengalahkan Israel yang dibantu alutsista super canggih dari Amerika Serikat. Global Firepower Index tahun 2025 menempatkan Indonesia di peringkat 13. Kekuatan militer tanah air melampaui kehebatan militer Jerman dan Israel. Usut punya usut, Indonesia unggul dari segi jumlah personil tentara. Buktinya jumlah personil aktif TNI lebih banyak 2 kali lipat dari Israel yang cuma punya 170.000 pasukan. Tentara Indonesia juga unggul dari segi pertahanan di laut karena punya armada lebih banyak. TNI Angkatan Laut punya 331 kapal alias 5 kali lipat dari kekuatan Angkatan Laut Israel. Keunggulan Indonesia atas Israel ini membuat geger dunia militer internasional. Pasalnya Indonesia diketahui punya anggaran pertahanan kurang dari 1% dari PDB negara. Punya kekuatan yang disegani dunia, ternyata nggak membuat TNI jumawa. Sebaliknya militer Indonesia menggunakan kekuatannya untuk menciptakan perdamaian dunia. Buktinya TNI rutin mengikuti misi perdamaian PBB dengan nama Kontingen Garuda. Selain itu, Indonesia pernah terang-terangan mengecam tindakan gegabah militer Israel. Indonesia mengutuk keras serangan yang dilakukan militer Israel terhadap fasilitas serta pasukan perdamaian PBB, ucap Retno Marsudi selaku Menlu saat itu. Dapatkan paket murah 2 sampo clear anti ketombe ukuran 850 ml yang lagi diskon 50%. Buruan check out! Dengan kekuatan militer Indonesia yang semakin bertambah, akankah tentara Indonesia menjadi pasukan yang disegani dunia?